Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, sahabat-sahabat The Magnet. Kali ini kembali kita cerita-cerita lagi ya di Law of Assumption. Kali ini seperti janji saya yang sebelumnya, saya akan bercerita tentang kisah Neville Goddard ya. Ini ada yang bilang Goddard, ada yang bilang Goddard. Ya suka-suka Anda lah, suka-suka kamu lah mau sebut apa. Dan Abdullah ini adalah orang yang lebih tua dari Neville Goddard dan berkebangsaan Ethiopia ya. Jadi hukum Law of Assumption ini dipopulerkan oleh Neville Goddard, but gurunya beliau itu adalah Abdullah ya, katakan guru spiritual lah gitu. Jadi dulu Neville Goddard ini tinggalnya di Barbados, kemudian pergi merantau ke New York ya. Dan di New York ini ketemu dengan Abdullah ya. Saat itu beliau sebagai pemain opera ya, di yang ada show-show gitulah. Beliau sebagai penari waktu itu di situ. Nah, Abdullah ini sering datang ke situ gitu kan. Saat itu tahun-tahun 1920-an itu tuh kulit hitam masih rasis banget ya di Amerika. Nah, karena kulit hitam masih rasis, jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam tuh kulit hitam suka didiskriminasi. Makanya Neville Goddard tawarin, Dul mau nggak gue beliin tiket buat lu gitu kan biar cepet. Secara kan Neville Goddard ini kulitnya putih gitu kan. Ya enggak lah, ngapain, gue bisa beli sendiri kata Abdullah gitu kan. Karena Abdullah tuh nolak realita-realita orang menganggap dia kulit hitam tuh dia nggak mau gitu. Dia nggak merasa, walaupun dia kulitnya hitam, ya tapi dia nggak merasa juga negro gitu loh. Ya dia merasa ya gue sama aja dengan orang-orang Amerika kebanyakan. Jadi dia selalu beli tiketnya sendiri dan selalu duduk paling depan. Tuh canggih nggak tuh? Ya jadi dia merasa gitu, nggak pernah ngerasa kalau gue tuh negro. Ya, gue nggak beda sama yang lain, gue nggak beda sama kulit putih lainnya. Ya, nah disitulah ya benih-benih, bibit-bibit kekaguman Neville Goddard kepada Abdullah ini semakin memuncak ya. Suatu ketika ya, saat itu tuh lagi resesi banget ya di Amerika, orang tuh kehilangan pekerjaan ya kan, terus kemudian pada tutup lah, usaha-usaha tuh pada tutup, sehingga untuk makan aja tuh Neville Goddard tuh susah. Nah dia tuh akhirnya kangen banget sama keluarganya di Barbados yang udah 12 tahun. Ternyata Bang Neville ini belum pulang-pulang ya. Ya gitu deh. Kayaknya dari zaman dulu udah ada Bang Toyib ya, bukan zaman sekarang aja. Nah dia gak pulang-pulang tuh. Nah dia bilang deh sama temennya itu kan, sama seniornya lah. Dul, gue mau pulang gitu kan, gue kangen sama Barbados, gue pengen pulang di Barbados gitu kan. Bilang gitu sama Abdullah. Terus kata Abdullah gini, kata siapa lu belum di Barbados? Lu udah di Barbados gitu kan. Nah lo, si Bang Neville nih kaget kan, di Barbados bagaimana? Lah gue sekarang ada di New York. Terus si Dul gak mau ini kan, gak mau patah dengan omongan dia. Ya gue bilang lu udah di Barbados gitu kan. Terus kemudian hari berganti hari lah ya. Hari berganti hari, nggak ada keajaiban apa-apa. Si Bang Neville datang lagi ke tempatnya ini Abdullah gitu kan, ketok lah pintu Abdullah waktu itu mereka tinggalnya di basement. Ceritanya Bang Neville di basement nomor 75, kamar 75, Abdullah ini di kamar 72. Ketok tok 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 gitu kan. Bang Dul gitu kan. Bang Dulnya keluar, nape lu gitu kan. Mana nih, kagak ada keajaiban gitu kan. Terus Abdullah ini si Bang Dul ngomong kayak gini, gue bilang juga lu tuh udah di Barbados, sambil langsung gebrak pintu, gubrak. Ya, karena ternyata Bang Abdullah ini dia tuh paling males dengerin orang-orang tuh yang mikir pakai logika. Ya kan? Ya mungkin menurut dia kalau gue udah bilang lu di Barbados, lu udah di Barbados gitu kan. Si Bang Neville belum paham nih gitu kan. Sampai akhirnya suatu saat ada surat datang dari Barbados untuk Bang Neville.
Ya, ketika dibuka, ternyata isinya adalah surat dari kakaknya dan uang $50. Kakaknya ngomong kayak gini, Phil, gue tahu lu lagi susah di sono kan, nggak ada kerjaan kan lu gitu kan. Nih, gue kasih nih $50 ya, buat nanti lu beli baju bagus, sepatu bagus untuk nanti lu pulang rayain Natal di Barbados. Nggak hanya itu ya, sekalian sama tiket kapal kelas 1, kapal terakhir ya saat itu, bulan itu kalau nggak salah. Ya, terus kemudian Bang Neville pergi ke itu, tanyain kan tentang tiketnya gitu kan. Ini benar nih tiket kelas 1 punya saya. Iya, hanya ternyata itu sudah penuh. Jadi ya ente ditaruh di kelas 3 aja. Nanti kalau ternyata sudah ada kelas 1, ternyata ada yang geser dari kelas 1, ya udah lu bisa masuk di kelas kelas 1 kan. Nggak jadi kelas 3. Terus pergilah dia ke ini. Bang Dul gitu kan. Bang Dul bilang, "Nah, apa lagi lu?" gitu kan. Mau kena daun pintu lagi lu gitu kan. Ini nih alhamdulillah lah ceritanya gitu ya. Ini nih dapat uang dan dapat tiket ya kelas 1 pulang ke Barbados. Hanya setelah gue tanya tuh ke tempat tiket, katanya ya lo kebagian kelas 3 gitu kan. Iya sih pulang ke Barbados tapi kelas 3, harusnya kan kelas 1. Terus kata Abdullah, siapa bilang lu kelas 3, siapa gitu kan. Ya ini gitu kan. Gue bilang juga apa, lu tuh udah di Barbados ya dengan tiket kelas 1 ya. Tapi nggak ada tapi, langsung Abdullah masuk lagi ke kamar, gue brak udah ya, gue banyak kerjaan nih gitu kan. Setelah itu hari keberangkatan tiba, Bang Neville itu langsung menuju ke pelabuhan. Sampai di sana kasih tiketnya dan petugas tiketnya bilang, wah Anda beruntung Bang Neville gitu kan. Anda masuk ke kelas 1. Masya Allah, tabarakallah. So gitu teman-teman. Jadi itu kisah Bang Neville dan Bang Abdullah ya. Nah buat hidup kamu yang sekarang ini lagi ngerasa ya, ngerasa hal-hal yang tidak baik, ganti dengan ngerasa hal yang baik gitu kan. Pengen banyak duit, yang ngerasa lalu udah banyak banyak duit gitu kan. Ada yang datang ke lu gitu, pengemis, tukang ngamen segala macam, lu kasih ya. Jangan lu pengen ngerasa kaya tapi sikap lu kayak orang miskin. Sikap rasa tuh semuanya kudu wajib fardu ain seperti orang kaya. Paham kan sekarang?